Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya, apa kabar? Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai metabolisme lipid. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Pertama saya sendiri Nisna Zain NIM 38, lalu rekan saya Niko Alfarid NIM 55 dan Sri Mujilistari NIM 65. Stay tune and keep on watching ya. Enjoy with this video. Oke, yang akan kami bahas kali ini mengenai biosintesis lemak yang akan disampaikan oleh saya Nisna Zain. Lalu pengangkutan lipid akan disampaikan oleh Niko Alfarid dan penyimpanan lipid akan disampaikan oleh Sri Mujilistari. Nah, sebelum memasuki subbab pertama yakni biosintesis lemak, saya akan menjelaskan dulu apa sih metabolisme lipid itu. Nah, metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini itu diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Namun, ada juga jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh, yakni asam lemak dan lipid membran. Metabolisme lipid ini sering dianggap sebagai proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Selain lemak makanan, setiap organisme itu memiliki dua cara dalam menggunakan lemak untuk mendapatkan energi. Yang pertama dengan cara lemak yang dikonsumsi dan juga lemak penyimpanan. Nah, memasuki subbab pertama, biosintesis lemak. Biosintesis lemak itu terdiri dari biosintesis asam lemak, sintesis triasilgliserol, dan sintesis fosfolipid. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, sintesis de novo asam lemak atau lipogenesis. Yang kedua, sistem pemanjangan rantai. Yang ketiga, sistem asam lemak tak jenuh atau desaturasi. Nah, pertama, sintesis de novo atau lipogenesis adalah pembentukan asam lemak dari asetil CoA atau asetil koenzim A yang berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Untuk proses sintesis de novo sendiri itu terdiri dari dua tahapan. Yang pertama, pembentukan malonyl CoA, yang kedua, sintesis palmitat atau pemanjangan rantai asam lemak. Pembentukan malonyl CoA. Malonyl CoA ini terbentuk dari sintesis asetil CoA atau koenzim A yang mengalami karboksilasi dengan katalisis asetil CoA karboksilase. Ini gambar ini merupakan tahapan dalam pembentukan malonyl CoA, yakni karboksilase biotin yang melibatkan ATP. Nah, selanjutnya sintesis palmitat atau pemanjangan rantai asam lemak. Sintesis palmitat ini membutuhkan asetil CoA yang berfungsi sebagai primer untuk sintesis lemak. Keseluruhan reaksinya dikatalisis oleh sejumlah enzim yang bergabung dalam kompleks sintetase asam lemak. Kompleks ini berupa dimer yang terdiri dari dua monomer identik. Monomernya tersusun atas rangkaian peptida yang terdiri atas 7 aktivitas enzim yang di bagian ujungnya terdapat suatu protein pengikat gugus asil. Nah, gambar ini merupakan gambar proses pemanjangan rantai asam lemak. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagiannya secara lebih jelas lagi. Ini tuh untuk yang reaksi pertama, ini reaksi kedua, ini reaksi ketiga, ini reaksi keempat, dan ini yang terakhir, kelima. Untuk reaksi yang pertama, sebentar. Nah, pada tahapan yang pertama ini itu terjadi ikatan gugus asetil CoA dengan SH dari ACP yang terjadi pada salah satu anomernya. Nah, di sini itu
juga terjadi malonil, maksudnya pengikatan malonil KOA dengan gugus SH juga. Nah, sehingga dari malonil KOA yang berikatan dengan gugus SH ini terbentuk asetil malonil enzim atau malonil ini, malonil transakilase. Di asetil KOA ini yang berikatan dengan SH juga menghasilkan asetil transasilase. Gitu. Nih ya. Nih asetil malonil enzim. Nah, untuk tahapan yang kedua atau reaksi yang kedua, gugus asetil malonil enzim ini dibedakan dari tempat yang semula dan berikatan dengan gugus metilen dari malonil yang terikat pada ACP, membentuk beta koenzim ketoasil sintase. Nah, dalam reaksi ini itu malonil ya kehilangan satu molekul COA, satu molekul karbon dioksida, sehingga di sini itu terjadi penambahan 2 atom C, malonil minus 1 atom C dari CO2 pada asetil KOA. Oke, selanjutnya yang ini itu menghasilkan beta ketoasil enzim. Selanjutnya beta ketoasil enzim ini mengalami reduksi oleh NADH ini ya menjadi dimen hidroaksil enzim. Nah, beta hidroaksil enzim mengalami dehidratase menjadi alpha beta unsaturated acyl enzim. Nah, di sini tuh terjadi reduksi oleh NADPH membentuk asil enzim. Selanjutnya, sistem pemanjangan rantai itu terdiri dari dua jenis. Sistem pemanjangan rantai itu tubuh memerlukan bermacam-macam asam lemak dengan jumlah atom C dan derajat kejenuhan yang berbeda-beda. Nah, tubuh manusia itu memiliki dua sistem pemanjangan rantai asam lemak. Yang pertama, sistem pemanjangan rantai pada mikrosom, dan yang kedua, sistem pemanjangan rantai pada mitokondria. Nah, sistem pemanjangan rantai pada mikrosom. Sistem pemanjangan rantai pada mikrosom itu reaksinya mirip dengan sintesis de novo. Untuk sistem pemanjangan rantai pada mikrosom ini, senyawa-senyawanya itu berikatan dengan koenzim A. Nah, seperti sintesis de novo, di sini juga terjadi penambahan 2 atom C yang berasal dari malonat, dan terus donor hidrogennya itu untuk reaksi reduksi adalah NADPH. Nah, dengan sistem pemanjangan rantai pada mikrosom ini, asam lemak dapat diubah menjadi asam-asam lemak yang lebih panjang. Semakin tidak jenuh satu asam lemak, maka asam lemak itu dapat diubah lebih mudah, diperpanjang menjadi lebih panjang. Nah, untuk asam lemak jenuh ini umumnya itu dapat diperpanjang maksimal jumlah atom C itu 16 atau kurang, dan hasil utamanya stearat
18:0. Untuk sedangkan asam lemak tak jenuh ini itu minimal jumlah atom C-nya 18 atau lebih, dan hasil utama maksimum senyawa mencapai 26 atom C. Nah, untuk sistem pemanjangan rantai mitokondria, sistem ini itu reaksinya mirip dengan kebalikan dari reaksi beta oksidasi. Di sini juga terjadi penambahan 2 atom C yang melibatkan asetil CoA. Untuk donor hidrogennya itu memakai NADPH dan NADH. Nah, karena lokasi enzim-enzim maupun reaksinya itu serupa dengan oksidasi beta, maka prosesnya harus diatur agar tidak terjadi bersamaan dengan oksidasi beta. Maka bila rasio NADH banding NAD+ tinggi, maka terjadi pemanjangan rantai. Nah, apabila rasio NADH banding NAD+ itu rendah, maka terjadi beta oksidasi. Selanjutnya, biosintesis asam lemak tak jenuh. Proses ini dikatalisis oleh serangkaian enzim yang dikenal sebagai sistem desaturasi asam lemak yang terdapat pada mikrosom. Ikatan rangkap yang pertama selalu terbentuk di antara atom C9 dan atom C10. Pada mamalia, sistem enzim desaturasi hanya bekerja pada asam-asam lemak dengan 16 atau atom C. Dengan kombinasi antara proses desaturasi dan pemanjangan rantai dapat terbentuk berbagai asam polinoat dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Contohnya pada sistem nomenklatur atau pemberian nama pada asam-asam lemak, asam-asam lemak dari suatu seri pada desaturasi dan pemanjangan rantai selalu menghasilkan asam-asam lemak dari seri yang sama. Asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini itu juga diperlukan, tidak dapat disintesis dalam tubuh, tapi juga diperlukan oleh tubuh. Ada beberapa asam lemak yang memang diperlukan oleh tubuh. Fungsi dari asam lemak esensial ini pertama sebagai bahan dasar sintesis prostaglandin, yang kedua itu berfungsi dalam reproduksi yang normal. Yang ketiga itu menyusun membran sel dan lipoprotein. Apabila tubuh itu kekurangan asam lemak esensial, bisa menyebabkan perlemakan pada hati. Selanjutnya, sintesis triasil gliserol. Gliserol 3-fosfat itu berasal dari glikolisis dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan fosforilasi gliserol oleh ATP. Hasil koenzim A berasal dari absorpsi asam lemak dari usus, hidrolisis TG lipoprotein oleh LPL di jaringan lemak, dan sintesis dalam tubuh. Akhir, sintesis fosfolipid. Sintesis fosfolipid ini terdapat 2 macam. Yang pertama, sintesis fosfatidilkolin dan fosfatidil-etanolamin. Pada sintesis ini itu kolin dan etolamin diaktifkan dulu oleh ATP dan CTP, lalu berikatan dengan gliserol. Yang kedua, sintesis fosfatidil inositol dan fosfatidilserin. Pada sintesis ini kerangka gliserol diaktifkan dulu oleh CTP. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko Alfarid. Baik, terima kasih untuk Mbak Nisrina yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, saya Niko Alfarid, NIM 55. Kali ini saya akan membahas tentang pengangkutan dan penyimpanan lipid. Lipid diangkut dalam plasma sebagai lipoprotein.
karena lipid tidak dapat larut dengan air. Maka pengangkutan lipid dalam plasma darah yang berbahan dasar air dipecahkan dengan cara menggabungkan lipid nonpolar, yaitu triasilgliserol dan ester kolesterol, dengan lipid amfipatik, yaitu fosfolipid dan kolesterol, serta protein untuk menghasilkan lipoprotein yang dapat bercampur dengan air. Lipid plasma terdiri dari triasilgliserol, fosfolipid, kolesterol, ester kolesteril, dan asam lemak bebas atau FFA. 4 kelompok utama lipoprotein plasma. 1. Kilomikron. 2. Lipoprotein densitas sangat rendah atau FLDL. Lipoprotein dengan densitas rendah LDL. Lipoprotein densitas tinggi atau HDL. Lipoprotein terdiri dari inti lipid nonpolar, yaitu triasilgliserol dan ester kolesteril, serta fosfolipid amfipatik. Ini adalah struktur lipoprotein. Pada inti utama, di sini terdapat triasilgliserol dan juga kolesteril ester. Pada lapisan tunggal, terutama terdiri pada lipid amfipatik, terdapat fosfolipid dan juga kolesterol bebas. Di setiap lipoprotein ini terdapat satu atau lebih apolipoprotein atau apoprotein. Biasanya disingkat dengan apo dan disertai oleh huruf A, B, atau C, dan lainnya. Apoprotein yang integral tidak dapat dihapus, misal apoprotein B. Sedangkan yang lain terikat ke permukaan dan bebas untuk dipindahkan ke lipoprotein yang lain, misal apoprotein C. Apoprotein pada kilomikron, yaitu ApoB 48 yang disintesis di usus dan ApoB 100 yang disintesis di hati. Apoprotein utama pada FLDL dan LDL, yaitu ApoB 100. Sedangkan apoprotein utama pada DL yaitu ApoA atau apoprotein A. Triasilgliserol yang diangkut dari usus dalam bentuk kilomikron dan dari hati dalam bentuk lipoprotein berdensitas sangat rendah atau FLDL. Kita lihat pada gambar sebelah kiri, yaitu triasilgliserol yang diangkut dari usus dalam bentuk kilomikron. Pertama dari retikulum endoplasma kasar atau di sini tulis RER. ApoB disintesis. Selanjutnya yaitu menuju retikulum endoplasma halus atau di sini ditulis SER. ApoB bergabung menjadi partikel dengan triasilgliserol, kolesterol, dan fosfolipid. Kemudian menuju badan Golgi. Di sini dikasih keterangan huruf G. Terjadi penambahan residu karbohidrat. Kemudian zat ini dibebaskan dari sel melalui proses pinositosis terbalik, sehingga kilomikron akan masuk ke sistem pembuluh limfa ke arah ductus thoracicus. Sedangkan untuk triasilgliserol
yang diangkut dari hati dalam bentuk FLDL juga hampir sama dengan triasil gliserol yang diangkut dari usus dalam bentuk kilomikron. Yang pertama diawali dari retikulum endoplasma kasar menuju retikulum endoplasma halus dan badan Golgi. Dari badan Golgi, FLDL disekresikan ke dalam ruang dis. Kalau di sini dikasih keterangan SD, ini adalah ruang dis yang kemudian masuk dalam sinusoid hati melalui celah fenestra pada sel endotel. Selanjutnya yaitu nasib kilomikron secara metabolik. Lipid yang diangkut dari usus yang berasal dari makanan yang kita makan ini mengandung triasil gliserol dan juga kolesterol. Ketika melewati saluran limfatik dan akan menuju aliran darah, seperti yang saya bahas sebelumnya, lipid diangkut dalam plasma sebagai lipoprotein. Nah, kalau di sini itu karena dari usus, maka lipoproteinnya adalah kilomikron. Kilomikron di sini mengandung triasil gliserol dan kolesterol yang akan dimetabolisme. Di sini juga ada apoprotein B48 dan apoprotein A. Pada saluran darah terdapat enzim lipoprotein lipase yang mana enzim ini akan menghidrolisis triasil gliserol menjadi asam lemak. Asam lemak tersebut akan disalurkan di jaringan ekstrahepatik. Jika asam lemak bebas terlalu banyak, maka akan tetap di kilomikron dan kilomikron akan menuju hepar dan akan menjadi triasil gliserol hati. Kolesterol pada kilomikron tetap berada di kilomikron, sehingga kilomikron ini akan mengandung lebih banyak kolesterol daripada triasil gliserol. Kilomikron ini akan menuju ke hepar. Nah, mengapa kolesterol lebih banyak daripada triasil gliserol? Karena yang dihidrolisis di sini adalah triasil gliserol. Selanjutnya yaitu nasib lipoprotein berdensitas sangat rendah atau FLDL secara metabolik. Metabolisme lemak yang berasal dari hati yang akan disalurkan ke sirkulasi darah. Lemak yang dikeluarkan hati yaitu triasil gliserol dan juga kolesterol. Seperti biasanya, lemak yang akan masuk pembuluh darah harus sebagai lipoprotein, yaitu kali ini karena dari hati yaitu FLDL, yang mana memiliki apoprotein B100, apoprotein E, dan apoprotein C. Di dalam FLDL ini, kandungan triasil gliserol lebih tinggi dibanding kolesterol. Di dalam sirkulasi darah, triasil gliserol akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan dari sel endotel. Terhidrolisisnya triasil gliserol pada FLDL akan mengubah FLDL menjadi IDL. IDL ini memiliki kadar triasil gliserol dan kolesterol yang sama. Karena
triasil gliserolnya hidrolisis, maka menjadi sama. Kemudian IDL akan mengalami hidrolisis lagi oleh enzim lipoprotein lipase, sehingga akan berubah menjadi LDL. Karena dihidrolisis yang kedua kalinya, LDL ini tidak memiliki triasil gliserol dan hanya memiliki kolesterol. LDL ini biasa disebut dengan kolesterol jahat karena hanya memiliki kolesterol. Dari LDL, kolesterol akan disalurkan ke jaringan ekstrahepatik melalui endositasi dan disalurkan ke jaringan hati sebagaimana penghancur terakhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanita Sri Muji Lestari. Nah, selanjutnya yaitu kilomikron dan lipoprotein berintensitas sangat rendah cepat dikatabolisme. Nah, kilomikron dan VLDL ini cepat dikatabolisme. Partikel yang lebih besar dikatabolisme lebih cepat dari partikel yang lebih kecil. Nah, kemudian asam-asam lemak yang berasal dari triasil gliserol kilomikron terutama disalurkan di jaringan adiposa dan otot 80%. Nah, yang 20% itu menuju ke hati. Namun hati tidak memetabolisme kilomikron dan atau VLDL secara signifikan. Oleh karena itu, asam lemak di hati berasal dari metabolisme di jaringan ekstrahepatik. Nah, kemudian triasil gliserol dan VLDL ini dihidrolisis lipoprotein lipase. Nah, enzim ini ditemukan di jantung, jaringan adiposa, medula ginjal, diafragma, dan lain-lain, namun tidak aktif pada hati manusia dewasa. Nah, enzim ini biasanya tidak ada pada darah, tetapi setelah penyuntikan heparin terjadi pembebasan lipoprotein lipase dari ikatannya. Nah, lipase hati yang terkait pada permukaan sinusoid sel hati dan dibebaskan oleh heparin. Namun enzim ini tidak mudah bereaksi dengan kilomikron atau VLDL. Nah, selanjutnya LDL dimetabolisme melalui reseptor LDL. Nah, ini hati dan banyak jaringan ekstrahepatik mengekspresikan reseptor LDL atau ApoB100E. Nah, kenapa dinamai demikian? Karena spesifik untuk ApoB100 tapi tidak untuk B48 yang tidak memiliki terminal domain karboksil B100. Nah, untuk selanjutnya yang penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, ini di sini ada jalur RCTP atau reverse cholesterol transport. Nah, kenapa sih dinamakan jalur ini? Karena ini untuk memetabolisis HDL. Nah, HDL ini dikeluarkan oleh hati yang khusus. Nah, HDL ini saya tunjukkan ya. HDL ini dikeluarkan dalam hati yang memiliki kadar kolesterol yang rendah. Ini ya.
Itu yang dinamakan HDL next gen. Nah, lipoprotein dalam HDL next gen ini adalah yang ditunjukkan oleh hitam-hitam ini. Itu namanya adalah HDL ApoA, ApoC, dan ApoE. Dan yang paling utama adalah ApoA. Kemudian yang di dalamnya ini, putih-putih ini adalah kolesterol. Nah, kemudian HDL next gen ini dalam kolesterol akan mengambil kolesterol yang ada di makrofag. Ini ya, yang selanjutnya ini. Nah, kemudian makrofag ini, nah selanjutnya yang ini diambil yang ada di tengah-tengah ini, yang ada penunjuknya ungu ini. Nah, untuk mengambilnya itu harus dikeluarkan. Ini ya, di sini posisinya. Ungu-ungu ini dikeluarkan ini oleh ABC1. Yang singkatannya yaitu, yang kepanjangannya yaitu adenosine triphosphate YC1 itu. Nah, setelah mengambil HDL yang ada di makrofag, kemudian dia menjadi HDL matur. Ini ya. Kemudian menjadi, atau yang disebut dengan HDL dewasa. Nah, HDL dewasa ini memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Ini ya, CHT adalah kolesterol yang tinggi. Kemudian kolesterol yang tinggi ini akan diesterifikasi menjadi kolesterol bebas yang sehingga kolesterol bebas ini telah diesterifikasi akan menjadi kolesterol ester. Nah, proses ini dibantu oleh lecithin kolesterol acid transfer atau LCAT. Kemudian kolesterol ester ini ada yang dibawa langsung ke hepar atau hati, yang kemudian ditangkap oleh reseptor Scavenger atau B1. Namun ada juga dalam perjalanannya kolesterol ester ini, dia ditukarkan dengan trigliserida dari VLDL dan IDL. Nah, ini itu menuju ke hati. Nah, ini yang dinamakan pertukaran. Ini bagian ini mentransfer trigliserida dan sebaliknya yang bagian ini adalah mentransfer kolesterol ester. Nah, proses pertukaran kedua ini dinamakan dibantu oleh CATP ini ya. Ya, yang kepanjangannya yaitu kolesterol ester transfer protein. Nah, setelah HDL ini mengalami pertukaran tadi, maka selanjutnya mereka akan tetap kembali ke hati. Jadi jalur ini itu maksudnya adalah dari hati ke hati gitu ya. Maka akan kembali ke hati lagi. Nah, kemudian HDL juga ikut serta dalam metabolisme lipoprotein, triasilgliserol, dan kolesterol. Nah, HDL ini disintesis dan disekresikan dalam hati dan usus. Namun ApoC dan ApoE disintesis di hati dan dipindahkan dari HDL ke HDL. Nah, fungsi utama HDL itu apa sih? Yaitu sebagai tempat penyimpanan ApoC dan ApoE yang dibutuhkan dalam metabolisme kilomikron dan VLDL. Nah, semua komponen lipoprotein plasma adalah komponen satu atau lebih siklus metabolik yang saling berkaitan, yang sama-sama bertanggung jawab dalam proses kompleks pengangkutan lipid plasma.
Kemudian metabolisme lipoprotein berdensitas tinggi atau HDL dalam transport kolesterol terbalik. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Ini gambar metabolisme lipoprotein berdensitas tinggi atau HDL, yaitu aktivitas lipase hati ini ditingkatkan oleh androgen dan menurun oleh estrogen yang mungkin menjadi penyebab lebih tingginya kadar HDL terutama pada plasma pada wanita. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini juga terdapat lapisan ganda fosfolipid yang lalu kemudian usus halus disintesis menjadi LCAT ya, kemudian menuju ke HDL3, kemudian HDL2, lalu kembali lagi ke hati. Kemudian hati memproduksi si empedu dan asam empedu. Nah, kemudian selanjutnya hati berperan dalam sentral, dalam transport dan metabolisme lipid. Nah, hati ini mempermudah pencernaan dan penyerapan lipid dengan menghasilkan empedu yang mengandung kolesterol dan garam empedu. Nah, ini disintesis di hati de novo atau penyerapan kolesterol lipoprotein. Kemudian hati juga secara aktif membentuk dan mengoksidasi asam lemak dan juga membentuk triasil gliserol dan fosfolipid. Kemudian hati mengubah asam lemak menjadi badan keton atau yang biasa dinamakan dengan ketogenesis. Kemudian hati juga menjadi bagian integral sintesis dan metabolisme lipoprotein plasma. Sekian, terima kasih.